Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Section yang kedua, kita akan lanjutkan daripada kajian kita tentang sholat. Pada section yang pertama, kita sudah sampai kepada menyelesaikan membaca Al-Fatihah sebagai rukun qauli. Setelah membaca Al-Fatihah, maka hendaklah imam mengkondisikan dengan keadaan makmum. Jangan sampai ada makmum kita yang mana mereka ini orang yang masih digembirakan untuk bisa hadir senantiasa berjamaah, ataupun juga mereka adalah orang yang baru memulakan hijrahnya dalam pertaubatan. Maka imam sebaiknya bijak di dalam menentukan surah-surah yang ingin dibaca. Maka ketika kita membaca surah, kalau surah itu adalah permulaan surah, adalah awal daripada surah, maka tetap kita membaca bismillah. Tetapi kalau kita ternyata membaca surah dan surah yang kita baca itu adalah surah di pertengahan surah, ataupun juga satu surah yang lain yaitu surah At-Taubah yang memang tidak memiliki Bismillahirrahmanirrahim, maka tak perlu membaca basmalah. Meski disunnahkan, tetapi jangan sampai kemudian terlafazkan, terucapkan dengan ta'awudz, baik sebelum memulakan membaca Al-Fatihah ataupun juga sebelum melanjutkan dengan membaca surah. Ta'awudz disunnahkan, tapi sekali lagi ta'awudz jangan dijaharkan. Pada saat kita membaca surah, maka hendaklah surah yang kita baca itu, kalau bahasa sederhananya, menurun, jangan menanjak. Jangan kita membaca surah dari An-Nas kemudian ke Falaq. Sebaiknya kita membaca surah dari Ikhlas kemudian ke Falaq. Ataupun sholat-sholat sunnah. Maka sholat sunnah, baik itu qobliyah, ba'diyah, sholat-sholat yang lain, minimal sekali ketika kita membaca surah, maka rakaat pertama minimal sekali membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Ikhlas. Dan untuk membaca surah, kita usahakan tunaikan kesempurnaan daripada sunnahnya. Minimal membaca 3 ayat dalam setiap surah yang akan kita baca. Karena surah terpendek dalam Al-Quran terdiri dari 3 ayat. Kemudian setelah selesai kita membaca surah, bersih dekat membaca surah, pandangan tetap ke tempat sujud. Pada saat kita selesai membaca surah, untuk berpindah gerakan kepada ruku, takbirnya dikatakan takbir intiqal. Dan inilah nanti akan terjawab bahwasanya yang kita pahami hanya ada 2 takbir saja, takbiratul ihram dan takbir intiqal. Tapi ternyata umum dan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada muncul takbir yang ketiga, takbir ziyadah. Nanti kita akan temukan pada saat kita praktek di section yang ketiga. Setelah membaca surah, maka imam mengangkat tangannya lagi seperti takbiratul ihram sebelum rukuk. Dan seperti itulah juga yang dimaksudkan faidah daripada rukuk. Allahu Akbar. Rukuk yang dimaksud adalah, yang namanya faidah rukuk adalah telapak tangan meraih lutut
pada saat kita beralih gerakan, tumpuannya adalah telapak tangan meraih lutut. Banyak orang yang memaksakan rukuknya, sehingga Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, kalau saja dalam pandangan ammiyah, dalam pandangan umum, laisa karruku', tidak seperti rukuk kebanyakan, maka batal sholatnya. Banyak orang ketika rukuk dia memaksakan seperti ini, Allahu Akbar, sampai kemudian tangannya itu, telapak tangannya itu sudah melampaui lutut sampai di betis, dengan alasan dia ingin menyempurnakan gerakan sholatnya, gerakan rukuknya, sehingga alasannya yang lain adalah postur tubuhnya, badannya lebih panjang atau tangannya lebih panjang dan sebagainya. Apapun alasannya, kita harus tetap kembali kepada kaidah, bahwasanya kaidah rukuk itu adalah telapak tangan meraih lutut, itulah batasannya. Maka pada saat kita rukuk, Allahu Akbar, ini sebenarnya sudah rukuk, tetapi kesempurnaan rukuk itu adalah bahu sejajar dengan pundak. Maka untuk supaya sejajar, tangan kita yang ini yang ditekuk, bukan kemudian telapak tangan yang pindah ke bawah, ditekuk. Pandangan ke tempat sujud ataupun ke jari-jari kaki. Pada saat kita rukuk, maka tangan kita itu direnggangkan sambil meraih daripada lutut, sehingga nanti akan nampak bahwasanya persoalan ini adalah rukun fi'liyah, bukan rukun qauliyah. Kita posisikan dalam posisi yang lain. Ini adalah rukun fi'liyah. Yang dituntut di sini adalah gerakannya, bukan bacaannya. Banyak orang yang terlalu memaksakan bacaannya, sehingga umum terjadi dan nampak aneh. Banyak orang yang dia mengutamakan bacaan, sehingga ketika dia sholat, Allah Sami Allah. Kalau seperti itu modelnya, batalat alaihi sholatu, batal sholatnya. Kenapa? Rukun yang ada ketika ruku bukanlah rukun bacaan, tetapi rukunnya itu adalah gerakan. Di dalam rukun gerakan itu ada yang dikatakan tumakninah. Nanti bisa sempurna dan benar rukunnya ketika bisa tenang dalam ruku, kemudian membaca seukuran satu subhanallah. Ketika dia sudah tenang dan sempurna rukunya, barulah dikatakan dia menyempurnakan tumakninah dalam ruku. Jangan sampai batal sholatnya dengan sebab dipatok ayam tanpa tumakninah, terlalu cepat, atau mengandalkan kefasihan dengan swiss. Ya, lanjut. Rukuk, Allahu Akbar, dengan tenang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, diucap 3 kali, disunahkan sempurnakan. Melihat ke tempat sujud ataupun juga ke jari-jari kaki. Kemudian hati-hati lagi pada saat kita iktidal, bangkit dari ruku. Maka pada saat kita bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, tangan diangkat seperti posisi takbir. Sami'allahu liman hamidah. Hati-hati dengan tangan kita. Jangan sampai batal sholat ketika kita iktidal, bangkit dari ruku untuk berdiri lagi dengan sebab tangan kita terayun. Banyak orang kalau dia tidak terlatih seperti itu, Sami'allahu liman hamidah,
Kalau sampai 3 gerakan dari ruas yang panjang, batal sholat. Maka selamatkan tangan kita itu, apakah kita langsung kepit di samping atau kita letak di depan. Sami'allahu liman hamidah. Di sini juga adalah rukun fi'liyah, gerakannya sampai kita bisa berdiri tegak seukuran 1 subhanallah dalam tumaknina dan tenang. Kapan orang itu dia tidak bisa tenang seperti ini? Sami'allahu liman hamidah Allah, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia telah menyelisihi satu rukun di dalam fi'liyahnya. Kita tenang, nikmati sholat, nikmati gerakan sholat itu. Pada saat kita melafazkan Sami'allahu liman hamidah, hati-hati. Banyak orang yang menganggap ini sepele, sehingga dia lafazkan dengan lafaz menurut perasaannya. Di situ hurufnya ain, sami'a, harus dijelaskan. Sami'a, maha mendengarkan. Allahu Allah, sami'allahu, liman kepada orang hamidah yang memuji hu ing Allah. Allah maha mendengarkan orang yang memujinya. Tetapi tidak sedikit orang yang sholat dan dia melecehkan Allah dalam sholatnya. Kalau dia hambar, tidak menekan huruf ain sambil dia baca Sami'allahu liman hamidah tanpa menekan dengan huruf ain, dia ganti dengan hamzah, maka berarti maknanya pun juga sudah berubah, bukan memuji Allah tetapi melecehkan Allah. Sami'a yusamma, sehingga maknanya apa? Namanya Allah seperti namanya orang yang sholat di belakang saya. Ya, namanya baco, namanya becek, namanya itu dan sebagainya. Siapapun yang sholat di belakang kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala malah dilecehkan dengan sebab mengabaikan persoalan-persoalan tersebut. Maka Masya Allah, pada saat kita iktidal, bangkit dari ruku, hendaklah kita perhatikan persoalan tersebut, karena jangan sampai batal sholat kita karena mengabaikan rukun fi'liyah dan tidak tumaknina. Sebelum kita sujud, maka kita sudah menetapkan pada saat takbir intiqal yang pertama untuk kita pegangi panjangnya takbir intiqal sesuai dengan takbir yang pertama pada saat kita akan ruku. Apakah kita menjadikannya dengan 2 alif 4 harokat Allahu Akbar, atau 3 alif 6 harokat Allahu Akbar? Intinya itu sudah menjadi pegangan kita sampai akhir sholat. Jangan sampai nanti muncul takbir ziyadah, dan akan kita dapatkan, akan kita lihat, oh disitulah letak kelirunya. Pada saat kita ingin sujud, maka mengangkat kedua tangan menghadap ke kiblat seperti takbiratul ihram mustahabbun ilaih, sangat disukai dan disunnahkan. Jangan bermalas-malasan dalam sholat. Mengangkat takbir kemudian sujud. Dan pada saat kita takbir intiqal, jangan sampai kita mencelakakan makmum. Imamnya orang tua, makmumnya anak muda, dan imam pada saat dia takbir intiqal Allahu Akbar, imam belum sujud, makmumnya sudah sujud duluan, mencelakakan makmum ketika makmum mendahului imam. Maka bagaimana caranya agar supaya kita tidak mencelakakan makmum ketika bar menjadi patokan jidat kita sudah tiba di tempat sujud? Jadi tidak sama dengan gerakan, tidak sama dengan pemodelan itu. Kita angkat takbir. Saya contohkan. Dan ada 2 model, ada 2 kaifiyat
ketika kita ingin sujud. Kedua-duanya ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apakah lutut kita lebih dahulu tiba ataukah telapak tangan kita lebih dahulu tiba? Yang jelas kita akan pahami setelah kita praktek. Kalau tadi imamnya Allahu Akbar, baru begini imam, makmumnya sudah sujud. Untuk kemudian menyelamatkan makmum ketika kita takbir untuk sujud, maka tak perlu bersamaan dengan gerakan Allahu Akbar. Maka pada saat kita bisa dilihat ternyata jidat kita sudah tiba di tempat sujud, baru Model yang ini adalah kaifiat yang pertama dan ini berlaku umum. Lebih mudah untuk diamalkan ketika lebih dulu tiba itu adalah lutut kita. Diulangi sekali lagi. Allahu Akbar. Ini untuk model sujud yang mana lutut lebih dulu tiba di tempat sujud. Kalau telapak tangan yang kita mau buat tiba lebih dahulu di tempat sujud boleh, tapi dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kefasihan, dibutuhkan kehati-hatian, dan yang paling penting adalah kondisi tubuh kita harus fit pada saat itu. Karena memang agak repot. Kita praktekkan. Allah, begitu sudah Allah maka tangan sudah pindah. Langsung diletakkan, baru lutut diletakkan di atas tempat sujud. Akbar, agak repot. Dan kalau kondisi tubuh kita tidak fit saat itu, boleh jadi batal kita punya sholat. Demikian section kedua, mulai daripada membaca surah, rukuk, i'tidal sampai kepada sujud. Namun belum tuntas untuk persoalan sujud, masih akan kita bahas kaifiat sujud, rukun anggota sujud, sampai kemudian berdiri kembali. Section kedua selesai dan insya Allah kita akan lanjutkan pada section yang ketiga. Ila liqa'i ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.